Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sedang bersama Kang Dwi Kori. Selamat malam. Beriman kabar sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, saya kembali berjumpa dengan Mang Fan yang tidak asing lagi di kota Cilegon. Sama ya. Kang Kori kan udah lebih terkenal aktivis dari zaman terbentuknya kota Cilegon, jadi lebih tahu banget nih tentang kota Cilegon. Makanya ini izin mampir ke rumah. Siap. Jarang-jarang sih sebenarnya podcast di kediaman rumah siapa gitu. Nah, ini langsung di rumahnya Kang Kori, kita sambangi langsung. Kang Kori. Ya. Cilegon kalau bicara masalah kan sebenarnya banyak ya. Tapi yang lagi rame ini kan ada kiriman sampah dari Kabupaten Serang ke Cilegon gitu. Ini aja di pandangannya apa gitu. Oh, siap. Terima kasih Mang Fan tentang diskusi malam ini, malam Senin ya. Malam Senin di bulan yang baik, sebetulnya ini bulan Mulud. Kan seperti itu. Proses pembuangan sampah dari Serang ke Cilegon, artinya pemerintah mestinya harus mengetahui bahwa regulasinya terlebih dahulu, sehingga ketika pembuangan sampah itu tidak ada pihak yang dirugikan, terutama yang dirugikan adalah masyarakat dan penduduk sekitar Bagendung ya, seperti itu. Sebetulnya sebelum pembuangan itu kan harus ada mekanisme yang ditempuh oleh LH seperti apa, kan gitu ya. Mungkin dalam proses pembuangan limbah itu kan kita harus pengkajian dulu. Apakah nanti kelak ketika pembuangan sampah dari Serang ke Cilegon, apakah sudah dipilih, apakah mengandung B3 atau tidak, kan kita tidak tahu. Nah, di sini kalau semata-mata untuk meningkatkan PAD, sangat ironis sekali dengan alasan seperti itu. Kenapa? Wong PAD yang sudah ada aja silvanya lebih tinggi. Nah, di sini yang saya disayangkan. Apakah untuk meningkatkan PAD itu tidak bisa diambil dari pos-pos lain seperti contoh dari parkir? Kan itu parkir sekarang di industri, dari Ciwandan sampai Merak itu banyak parkir motor yang di pinggir jalan. Parkir. Ya, parkir kan. Seperti itu. Justru itu lebih signifikan untuk meningkatkan PAD. Belum lagi yang ada di kawasan. Kan seperti itu. Jangan sampai bahwa untuk meningkatkan PAD akan tetapi masyarakat merasa dirugikan dengan baunya sampah-sampah yang sampai ke daerah Cibedus. Itu baunya. Berarti rumah-rumah yang dilewati nih kendaraan itu terjadi bau. Terjadi bau, apalagi ini musim hujan. Nah, itu baunya kemana-mana. Sebaiknya untuk pembuangan sampah itu kita kaji dulu, sehingga masyarakat juga tidak merasa dirugikan, meskipun konon katanya ada duta sampah. Ini duta sampah konon katanya ya. Duta sampah. Iya. baru tuh emang ada. Ada konon katanya, tapi beritanya sih seperti itu. Tapi terlepas benar dan tidak, katanya memang ada. Akan tetapi mekanisme duta sampah ini seperti apa? Apakah mensosialisasi terhadap masalah cara pembuangan sampah? Kalau cara pembuangan sampah kan dari kecil juga kita sudah diajarkan sama orang tua. Kan gitu. Sejak umur 3 tahun. Begitu, Mang Pram. Bicara mengenai sampah ini kan sebelum ada kiriman dari Kabupaten Serang, di Kabupaten Serang sendiri, kabupaten apa kota ya? Di Cilowong itu juga kan bermasalah karena kiriman dari Kota Tangerang. Kota Tangerang itu ditolak. Terus yang dari Serang malah ke Cilegon. Berarti Cilegon solutif dong. Nah, justru bukan solutif. Artinya Cilegon bagaimana tidak bisa hanya mengandalkan masukan
PAD aja. Sedangkan PAD ini kan juga kan ada RPJMD-nya, jangka panjang, jangka menengah. Nah sekarang ini masuknya ke pos mana? Kan begitu. Nah saya tanya, apakah ini sudah berdasarkan kesepakatan, pengetahuan dari DPRD Kota Cilegon? Juga belum. Jadi antara eksekutif dan legislatif harusnya jadi satu. Legislatif sebagai controlling terhadap eksekutif, eksekutif sebagai artinya yang punya wawasan dan ide-idenya harusnya kerjasama. Tapi ini kan saling, pedikit-dikit lah. Karena Gitu. program ini kayaknya ajaib ya. Tiba-tiba ada program ini aja. Sosialisasi sebenarnya ada nggak sih? Atau saya yang nggak tahu nih? Nah justru saya kira sosialisasi ini sangat minim. Gitu ya. Kenapa? Kalau sosialisasinya tidak minim, tidak mungkin masyarakat yang menginformasikan terhadap diri saya bahwa kendala sampah seperti ini. Di situ memang sudah ada kesepakatan untuk pembuangan sampah. Kalau nggak salah itu kesepakatan itu ada 10 poin. Kesepakatan itu yang dibuat kalau tidak salah itu adalah dari paguyuban RT. Paguyuban RT untuk pembuangan sampah di lingkungan situ. Berarti daerah Kelurahan Bagendung ya? Bagendung. Ada 10 poin. Ternyata setelah saya tanyakan, apakah kesepakatan ini sudah diberikan? Belum katanya. Nah, dengan alasan nanti akan diberikan tahun 2023. Sampahnya udah dibuang, mau dikasih kompensasinya 2023. Akan tetapi ketika 2023 akan diberikan kompensasi, posnya dari mana? Nah, ya Kan mungkin itu. sekarang dianggarkan kali. Tapi udah Kan sudah ketok palu. Untuk udah ketok palu. Udah 2020 kan sudah dianggarkan. Ini dari mana? Kan gitu. Kenapa harus ada bantuan langsung di sekitar situ kan? RT-nya akan ditambah katanya ininya apa? Kompensasi segala macam. Kenapa skala prioritas yang janji politik tentang KCS belum terlaksana semuanya? Bukan tidak terlaksana ya. Ada beberapa yang sudah terlaksana. adalah meskipun nggak tahu nih ngawang-ngawang. Ngawang, nah kan seperti itu Bang Fan. Iya. Tapi emang bicara sampah sebelumnya juga kan Pak Wali sempat dapat penghargaan karena pengolahan sampah di TPA apa sih Bagendung? Bagendung. Itu dijadikan sebagai sumber apa? Bahan bakar. Diolah lagi untuk bahan bakar tenaga listrik. Yang jadi pertanyaan, kita kan nggak tahu ya, belum pernah main ke sana. Seberapa besar kapasitas yang sudah digunakan, terus bagaimana produksinya, terus ini kan untuk listrik. Dampaknya untuk masyarakat Cilegon apa dari program itu juga kan nggak tahu. Toh sampai sekarang nggak ada subsidi loh. Subsidi listrik lah yang dihasilkan dari sampah itu. Ya justru, nah inilah program yang artinya untuk bagaimana untuk pengganti batu bara di PLTU. Nah itu kan mesinnya juga kan konon katanya kekurangan, lalu konon katanya bantuan juga dari IP. Indonesia Power. Nah Indonesia Power artinya di dalam pengelolaan sampah ini, kenapa LK tergesa-gesa untuk membangun proses peningkatan sampah. Setelah saya kaji bahwa itu untuk segera mendapat bantuan mesin dari pusat. Buat maksudnya buat dapat bantuan. Supaya dapat bantuan mesin dari pusat untuk pengelolaan sampah tersebut. Apakah ini alasannya? Kan alasannya seperti itu. Kenapa dibuat tergesa-gesa sehingga masyarakat merasa juga dirugikan dengan baunya sampah. Memang sampah itu bau, jangankan sampah benda mati, sampah benda hidup juga bau. Contohnya sampah benda hidup adalah sampah masyarakat, kan gitu. Kan gitu. Tapi kan kalau untuk bau lalu lintas udah biasa, karena kan semua sampah yang ada di Cilegon berakhirnya di TPA Bagendung. Terus ini saya kurang tahu sih juga. Pengiriman dari Kabupaten Serang itu lewat Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Kota ya? Jalan Mancak kalau nggak salah. Itu Jalan Mancak, nggak masuk Cilegon? Nggak masuk Cilegon, akan tetapi juga tetap aja masuknya ke wilayah Cilegon. Mestinya infrastrukturnya dulu yang diperbaiki.
Iya kan? Kalau di dalam bahasa itu, dalam bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan subjeknya dulu, baru objek. Nah, kalau Orangnya dulu. iya, ininya regulasinya, ini mah KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KP dewek. Kan gitu. Ini mah ngobrol santai. Ngomong santai. Ya, harusnya kan sebuah kebijakan dari pemerintah ataupun program pemerintah kita harus ngedukung ya. Ya. Asalkan itu sesuai dengan prosedur atau ya setidaknya udah dikaji. Ya. Kalau dari buku yang saya baca, mungkin lurusin ya kalau saya salah gitu. Sebelum membuat kebijakan itu kan ada kajian dulu. Ya. Sosialisasi ke masyarakat, bagaimana pendapatnya kalau seandainya program ini terlaksana itu kan. Ya. Tapi kok ini banyak program, ada program yang ting ada gitu. Menurut Kang Gori gimana? Ya tiba-tiba ada program itu tadi itu, bilang saya harusnya ngebangun subjeknya dulu. Subjeknya? Iya, jadi regulasinya seperti apa. Kalau bagi saya sih, pemerintah mau ngebangun apapun untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membangun kota Cirebon, pada intinya sangat-sangat sepakat. Akan tetapi ketika tidak ada kontrol dari masyarakat, nanti siapa yang akan memilah dan memilih? Siapa yang akan memberikan informasi terhadap Pemda, terhadap pemerintah? Apakah mampu? Dinas-dinas, saya kira tidak mampu. Kalau tidak didorong dan dikontrol oleh masyarakat, kan begitu. Nah, masyarakat. Iya. Masyarakat juga berhak tahu sampah apa aja sih yang masuk ke situ. Gitu. Nah iya, masyarakat juga memang harus tahu, karena kan sekarang tiba-tiba dari Serang buang ke situ. Bagaimana kelak nanti kalau ada limbah B3 bercampur dengan non B3? Campur B2. Nah kan B2 gitu. kan baru. Nah maka dari itu hemat saya sebelum sampah ini jatuh ke Bagendung harus dipilah dulu di sana, mana sampah yang B3, mana sampah yang non B3, karena seperti itu ini kan tidak bisa memilah dan memilih, tiba-tiba bermain buang baik kan gitu. Ya, mungkin nanti pengen jalan-jalan ke sana sama dinas LH ya. Karena kan yang sampah ada sampah organik, sampah non organik. Ya. Itu kan proses pengolahannya juga berbeda gitu. Ya. Terus mana yang akan dimanfaatkan, mana yang tidak. Yang tidak. Nah, itu kan harus memilah juga. Ya, sekarang contoh kasus saja. Contoh kasus orang tidak paham bahwa untuk pengurugan jalan adalah pakai kapur. Itu kan masalah. Masalah, itu iya, yang kan? terjadi di Purwakarta. Ya, terjadi di Purwakarta. Karena kapur itu mengandung B3, debunya kemana-mana, bukan mencari solusi, tapi mencari penyakit. Demikian juga dengan sampah. Ketika tidak dikelola dengan baik, bagaimana ketika nanti ada B3 masuk ke situ? Siapa yang akan bertanggung jawab? Iya. Kan gitu. Apalagi TPA Bagendung ini kan pernah ya? Pernah ada pengalaman terjadi kebakaran. Masih ingat nggak? Kebakaran itu satu minggu lah. Satu minggu nggak selesai. Dan asapnya udah nyebar kemana-mana. Justru itu, makanya kalau pengelolaan sampah itu paling tidak dia harus mempunyai izin lingkungan. Izin lingkungan, pengelolaan B3 tuh harus punya izin lingkungan lah. Bukan UPL, UKL ya. Harus ada izinnya untuk pengelolaan limbah sampah B3 itu. Kan di situ kan campur nanti, ada B3, ada segala. Itu harus ada izinnya. Izinnya dari Kementerian LH. Kan gitu. Mungkin dinas LH-nya sudah kali, mungkin. Oh, izin B3 itu tidak mudah, sebulan 2 bulan, prosesnya panjang. Dan biayanya juga memang sangat besar. Gitu. Oh gitu, berarti tetap ya harus ada regulasi sama kajian-kajiannya itu yang harus ditempuh gitu. Kajiannya memang harus ditempuh. Ini kan kajian tidak ditempuh, tiba-tiba ya artinya mendapatkan distribusi dari Serang dengan nilai kurang lebih berapa, 500 atau berapa ya? Seperti itu. Apakah kita ini hidup hanya untuk mencari ekonomi aja? Buat apa ekonomi kalau ekonominya banyak, tinggi, kalau kesehatannya nggak ada?
Nah itu. Kan gitu kan. Nah ini. Jadi mestinya LH itu duduk bareng dulu bagaimana cara pengelolaannya baik sama eksekutif dan legislatif. Jadi sehingga masyarakat Begedung juga dimanusiakan, memanusiakan manusia, karena harusnya seperti itu. Dari dewannya juga sampai saat ini tidak ada komen apa kan gitu. Aslinya apa sih? Nah, aslinya dewannya juga lu komentar lah kan gitu, atau dipanggil lah kepala dinasnya. Dewan sana kan lagi sibuk ngurusin jalan ajur muk-muk. Oh, kalau jalan aja mau ke mana nih Jaya? Ya kan wilayah, masuknya wilayah Cilegon dong, kecamatan Cilegon. Ya Kan? betul, memang artinya kan di Dewan itu juga ada beberapa komisi. Komisi. Iya kan, di dinas di Pemkot juga ada beberapa dinas, kan ada job description-nya masing-masing. Masa kesana satu, kesana semua kan nggak gitu. Ini kan pengelola pemerintah. Bagaimana atau kita mengelola pemerintah dengan baik yang diamanatkan oleh masyarakat, masyarakat mengamanatkan kepada para pemimpin kita, ya kan, untuk mengelola daerahnya. Masyarakat punya hak. Haknya apa? Masyarakat bayar pajak. Kalau gitu. Sebetulnya yang jadi raja itu masyarakat. Kan seperti itu. Kalau umpamanya mengkritisi masyarakat ya biasa lah. Kalau saya dengan siapapun tidak ada masalah. Mau dengan dewa baik-baik saja, mau dengan wali kota fine-fine saja. Yang terpenting bagaimana kebijakannya saja. Kebijakannya itu. Ya perlu diingatkan kan gitu. Ya. Balik lagi kalau bikin program itu kan sebenarnya kita sebagai masyarakat tentu saja akan mendukung jika itu membawa manfaat. Ya. Apalagi tujuannya adalah meningkatkan PAD. Cuman ya kajiannya itu apakah sudah benar-benar terlaksana, dampak terhadap lingkungan, terus kesehatan masyarakatnya juga kan harus dikaji benar-benar. Ya. Jangan sampai kan bikin program secara ekonomi ada keuntungan tapi ada sisi lain yang dirugikan juga gitu. Ya artinya kalau pengkajian itu kan bukan hanya dikaji berdasarkan yang terdekat aja. Ya artinya tetangga kami juga harus dikaji, imbasnya juga kena masalahnya. Apalagi setelah hujan lalu kena panas itu baunya luar biasa. Luar biasa. Nah di sini emang sampah itu dengan alasan semua juga sampah sama bau. Ya jelas bau sampah, yang lain bukan sama namanya kan gitu. Makanya saya sarankan kepada kepala dinas LH, PLT sih ya. Saya kira menurut pribadi saya sih hentikan aja dulu sebelum ada kesepakatan dari penduduk setempat dan tetangga penduduk setempat. Kalau memang itu sudah ada, bagi saya sih fine-fine saja. Jangankan lewat dari saya, kadang-kadang sampah ada yang lewat dari Tembok Putih ke situ aja bau. Iya karena seperti itu. Iya ya. Apalagi semua sampah yang ada di kota Cilegon larinya juga ke sana gitu. Iya. Dan itu kan ya pernah sih berpapasan gitu dengan truk-truk sampah kayak gitu, ya lumayan baunya gitu. Iya, udah pasti. Apalagi ini lewat di depan TPA lebih parah lagi. Nah, sebaiknya menurut hemat Kang Kory nih, apa sih yang harus ditindaklanjutin dari persoalan ini? Apakah udahlah terlanjur program ini jalan, jadi jalanin aja gitu? Soal regulasi ngintil gitu. Ya kalau terlanjur jalan-jalan, soal regulasi ngintil-ngintil, ya berarti pemerintah tidak memberikan contoh yang terbaik terhadap warganya. Maksudnya kan regulasinya dulu, lalu programnya jalan, kan begitu. Jangan programnya jalan, regulasinya belakangan. Nah, ini yang disuruh melanggar itu siapa? Pemerintah atau masyarakat yang melanggar, kan begitu. Mestinya pemerintah memberikan contoh terhadap warganya, kan gitu. Saya kira kalau memang masih ada polemik, ya hentikan saja dulu, bikin regulasinya, baik ke dewan, bikin aja. Jadi sehingga nanti ada pertanggungjawaban, pertanggungjawaban eksekutif dan legislatif. Pertanggungjawabannya terhadap siapa? Ya terhadap masyarakat.
kan Iya. gitu. Menjelang ini kan kayaknya saya kira orang sudah pada sibuk aja ini, udah pada sibuk dengan pilpres lah, pilkada lah, ya pilek lah. Woi, kalau saya pilek. Pilek. Udah dikasih kode. Aduh. Udah Siap. berapa menit? Oke, Kang Kori terakhir statement closing nih. Sebenarnya pengen nanti ngobrolnya setelah inilah. Nah, Statement closing nih untuk sahabat Philip Online. untuk sahabat Philip Online, semoga di dalam podcast ini ada manfaat bagi kita semua, khususnya warga Cilegon. Ada informasi-informasi apapun, tentu Philip Online yang paling terdepan. Baik, terima kasih nih Kang Kori sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Semoga sahabat Philip Online juga ada, ya kalau ada yang baik silahkan diambil ya. Iya. Kalau ada yang diluruskan, kepala dinas mau ngelurusin juga nggak apa-apa. Silakan datang. Kita tunggu gitu. Nyaman sih sebenarnya ngobrol di rumahnya Kang Kori ini, adem, apalagi koleksinya ada ikan koi. Hobi banget ya. Ya, sangat hobi ikan koi. Biasanya kalau mengkoleksi ikan koi itu rezekinya banyak. Amin. Kokinya banyak. Baik, sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.